Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, di video kali ini kita ada request dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya, tapi kali ini ada dua koin lagi teman-teman yang akan kita lakukan analisa sekaligus, yaitu koin Kaspa dan satu lagi koin Tron teman-teman. Dua koin ini adalah altcoin, dan kalau kita bicara jangka panjang, ya tentu saja bagus kalau sisi altcoin ya. Tapi ingat ya teman-teman, cycle kali ini tak kenapa meme coin itu lagi berjaya-jayanya. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan analisa untuk altcoin ini, dan kita pengen tahu kira-kira di bulan kali ini dia bisa cukup bagus nggak untuk kenaikannya. Dan nanti kita akan lakukan di bagian analisa chartnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, silakan tonton di video berikut ini dulu. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah ada tampilan dari koin Kaspa. Jadi ini adalah Kaspa USDT dan saya menggunakan time frame 1 hari dan ini menggunakan MACD sebagai acuan pergerakan harga untuk koin Kaspa ini. Jadi Kaspa ini adalah koin yang termasuk altcoin teman-teman, dan secara market cap bagus ya, peringkatnya ke 28, dia total market cap-nya sekitar 2,9 billion atau 2,9 miliar dolar teman-teman. Nah, untuk volume tradingnya memang tidak besar banget, tidak sesuai dengan market cap-nya, tapi lumayan lah ya, dibilang kecil banget juga tidak, tapi dibilang besar banget juga tidak ya, kurang lebih volume trading itu sekitar 92 juta dolar ya. Lalu untuk ininya sih saya tidak banyak komentar di bagian ini karena ini koin altcoin teman-teman ya. Kalau altcoin berarti memang dia ada utility-nya dan memang ada kegunaan dan sebagainya. Jadi nggak banyak kita bahas dari sisi fundamentalnya ya. Nah, koin Kaspa ini teman-teman kalau kita lihat di chart ya, sekarang kita masuk ke chart. Ya, sebelumnya memang mengalami penurunan yang cukup jauh dan ini saya pakai time frame daily ya. Ini di 2023 ini harganya cukup rendah banget ya. Lalu kemudian dia koinnya ini rilis di MACD-nya itu 27 September tahun 2022 teman-teman ya. Jadi koin ini sudah berumur kurang lebih 2 tahun lebih ya. Dan dia mengalami lonjakan dan akhirnya naik sampai segini ya. Jadi ini time frame daily secara gambaran besarnya harga saat ini ada di bagian area low dari chart time frame daily-nya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini area low-nya kan di sekitar sini nih. Kita bisa ambil bagian ini nih. Ya kan? Nah, ini area low-nya ya. Dan ini swing high-nya teman-teman ya. Jadi swing low-nya, ini swing high-nya. Area swing high-nya di sekitaran sini. Nah, jadi kalau misalkan bicara jangka panjang, koin Kaspa ini oke nggak sih kira-kira misalkan kalau di hold untuk panjang? Dan kalau menurut saya ini sangat bisa banget, sangat oke banget ya. Karena again ini altcoin itu punya utility dan mudah-mudahan utility-nya itu bisa mendorong komunitasnya ini mau melakukan promosi sehingga jadi satu atensi dan bisa mendapatkan lebih banyak lagi newcomer, new retail market masuk ke dalam koin ini sehingga harga koinnya bisa melonjak luar biasa ya. Kalau saat ini kan cenderung banyak dorong ke meme coin ya. Tapi bukan berarti altcoin ditinggalkan teman-teman, cuman lebih lambat aja ya. Nah, untuk harganya kita lihat dari pergerakannya ya. Kita ambil yang ini aja teman-teman atau dari bawah aja boleh lah ya.
ya di sini, terus kemudian kita ambil yang paling rendah di area sini, naik ke sini, turun ke sini. Jadi ini dia melakukan uptrend ya. Kalau teman-teman lihat chartnya ini chart uptrend terus menerus ya. Ini langsung aja kita ambil paling atas ya. Jadi sama aja ya. Nah, terus sekarang lagi downtrend begini ya. Nah, harusnya kalau dia masih berada di area swing high, swing low-nya, maka dia tidak bisa tembus area bawah ini, teman-teman. Jadi kemungkinan besar akan terjadi pullback di sini. Mengingat juga Bitcoin sekarang kan sudah di harga di video ini dibuat kurang lebih sekitar 69.000 sempat ada penurunan. Nah, cuman kalau untuk misalkan Bitcoin turun lagi, saya agak ragu ya. Kecuali memang ada kejadian yang sangat luar biasa yang benar-benar mendorong market crypto itu jatuh lagi, teman-teman. Tapi ya, saya agak ragu kalau tidak ada kejadian seperti itu, harusnya tidak akan turun lagi, ya. Jadi kemungkinan besar Kaspa ini pasti akan mengalami kenaikan. Ini untuk time frame daily, jadi kenaikannya juga kenaikan jangka panjang, ya. Nah, kira-kira bisa dapat berapa persen sih kalau misalkan teman-teman masuk hold untuk koin Kaspa ini, ya. Kalau misalkan kita menggunakan swing high, swing low ini, lalu kemudian terjadi reversal di area sini, dan saya lihat ini sepertinya udah mulai reversal juga, teman-teman ya. Jadi kalau time frame daily ini kan 3 hari, 4 hari betul-betul malah dia sudah mulai melakukan reversal. Dan mudah-mudahan memang ini area reversalnya ya, sehingga nanti bisa terbang naik ke atas. Jadi kalau teman-teman beli saat ini untuk koin Kaspa ini prediksi saya sih kenaikan harganya seandainya dia sampai ke harga paling atas lagi, maka ini bisa dapat sekitar 101,33%, teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman masukin uang misalkan katakanlah 10 juta, ya berarti ketika dia nanti naik sampai 0,2 sekian harganya, maka teman-teman akan bisa mendapatkan 101%, ya di atas 100% lah. Jadi 10 juta jadi 20 juta sekian lah ya, kurang lebih. Nah, jadi untuk harga sih, untuk koin Kaspa jangka panjang saya kira sangat oke banget untuk teman-teman hold, beli koinnya. Secara market cap juga gede banget koinnya, jadi oke lah ya, nggak buruk teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen hold koin ini ya, jangka panjangnya sih menurut saya sih bagus. Nah, sekarang kita coba turun ke yang bagian 4 jam, kita lihat dari sisi 4 jam teman-teman ya. Jadi kalau dari chart 4 jam ini kan mengalami penurunan, dan sekarang mulai ada reversalnya ya. Nah, kalau misalkan mau trading, kayaknya lebih enak kita masuk ke yang 1 jam lagi, teman-teman. Lebih rendah dulu ya. Kita turun ke 1 jam, kita lihat pergerakan di sininya aja. Ya, jadi kita jangan ambil lagi yang bagian belakang lagi ya. Kita fokus pada area yang di sini saja. Ya, saya rapin dikit ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi sebelumnya dia mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Dari sini kita ambil paling tinggi aja. Yang sesuai tampil di layar aja ya, teman-teman ya. Lalu kemudian naik ke sini, terus kemudian jatuh banget di sini. Nah, lalu dia naik ke paling tinggi di sini dan jatuh lagi ke bawah, ya. Jadi dia terus-menerus membuat yang namanya lower high, lower low, ya kan. Sampai akhirnya saat ini dia berhasil break di sini, teman-teman ya. Ya, di area time frame kecilnya dia berhasil break, tapi time frame besarnya dia masih belum berhasil break ya. Dia harus bisa berhasil break yang area ini nih, teman-teman ya, di 0,125 kurang lebih, ya. Itu adalah harga area yang harus ditembus oleh koin Kaspa ini untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Kalau misalkan dari chart kita lihat saat ini kan pergerakannya ini kan sekarang lagi naik ke atas, ya kan. Mudah-mudahan ini jangan terbawa ya. Saya sih berharap yang bagian ini di 0,113 itu jadi area terbawah dia ya, sehingga di sini dia bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi nanti mengikuti time frame besarnya ya. Jadi time frame 1 jamnya kan polanya harusnya terbentuk pola naik ya. Jadi di sini higher high-nya, nanti di bawahnya higher low-nya, terus kemudian dia akan bikin higher high yang terbaru sehingga bisa menunjang kenaikan harga berikutnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat memang untuk saat ini kondisi apalagi ini hari Sabtu ya teman-teman. Sabtu Minggu biasanya akan lebih sideways market, tidak akan ada pergerakan yang terlalu gimana-gimana. Jadi menurut saya sih dalam 2 harian ini market itu tidak akan terlalu banyak bergerak ya. Kecuali again ya, ada satu kondisi ekonomi yang tiba-tiba bergejolak. Nah, mungkin ada terjadi pergerakan yang kencang banget ya. Tapi kalau tidak ada, biasanya Sabtu Minggu itu cukup sepi sekali, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen beli koin ini, pengen masuk di koin ini, nah, saran saya sih Sabtu Minggu ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman beli ya. Terus kalau teman-teman pengen trading koin ini, apa yang harus dilakukan? Ini udah clear banget, ini teman-teman harus masuk, kalau menurut saya itu di posisi yang long ya. Karena saat ini, mostly koin itu cenderung kemungkinan besar akan naik. Jadi jangan dilawan market ya, nanti teman-teman malah nanti akan kena MC kalau lawan market.
ya, atau misalkan rugi banyak nanti kalau low market ya. Nah, untuk area yang kita bisa ambil posisi trade-nya, kita ambil area Fibonacci-nya teman-teman ya. Kalau di sini kayaknya terlalu dekat, jadi kita ambil agak tinggi dikit ya. Dari yang kita mulai aja tadi ya. Nah, kita ambil yang agak area sini aja teman-teman ya. Jadi, saya boleh tarik dari sini sampai yang ke paling bawah tadi. Ya, saya geser dikit, bisa ambil lebih pas. Nah, ini area Fibonacci-nya ya. Nah, untuk saat ini, bahkan dari settingnya Fibonacci saya, ini di bawah harga open posisi yang pertama, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman masuk di harga-harga saat ini harganya di bawah open posisi kedua sedikit ya. Jadi kalau dalam trade teman-teman masuk, ini sebenarnya posisi yang cukup bagus ya. Kalaupun dia turun lagi, nanti kita bisa buy di open posisi ketiga. Nah, kalau saya trade dengan koin ini, saya pasti akan geser ya. Jadi kalau saya sih open posisi pertama kan memang areanya tadi di sini. Tapi saya akan geser ke area yang akan saya open pertama. Ya, misalkan saya akan open pertama di sini nih teman-teman ya. Jadi harga sekarang ini 0,116 ini adalah harga open posisi pertama saya. Sehingga nanti dia kalau misalkan terjadi penurunan, maka saya bisa beli lagi di harga 0,107. Terus kemudian kalau terjadi penurunan lagi, saya bisa beli di 0,1006 ya. Dan kalau saya trade di future market, saya harus stop loss di 0,09 ya. Nah, tapi ini again ya, kalau misalnya teman-teman trade di spot market ya nggak perlu dilakukan stop loss, teman-teman cukup beli aja DCA aja koinnya, karena harusnya sih koin ini bakal punya perform bagus ke depannya. Altcoin sih bakal akan punya perform bagus ke depannya ketika memang market itu retail itu udah mulai masuk ke dalam altcoin ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti dia berhasil naik, ya sudah lewat prediksi panjangnya sih bakal sampai 100% teman-teman. Tapi kalau teman-teman trading future ya, ini bisa lepas di harga yang pertama, take profit pertama itu di 0,12, kemudian take profit kedua itu 0,13, dan take profit yang ketiga, yang terakhir itu di 0,138 ya. Tadi yang TP kedua 131 teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah area-area yang teman-teman boleh masuk untuk trading di koin Kaspa ini ya. Sekarang kita ke koin yang kedua. Ya, jadi ini koin pertama, dan kita sekarang masuk ke koin kedua, yaitu koin TON, teman-teman ya. Koin TON ini saya pakai time frame daily dulu untuk lihat pergerakan harganya ya. Jadi kalau teman-teman lihat koin TON ini, oke. Nah, koin TON ini juga sama ya. Jadi sebenarnya hampir sama, mostly semua chart yang di altcoin, pergerakannya sekarang ini ada di area paling bawah dari pergerakan yang sebelumnya sudah sempat naik ke atas ya. Jadi mostly sama seperti ini. Ini juga sama. Ini sekarang di area yang bawah ya. Dan harusnya sih tidak akan tembus ya teman-teman ya. Prediksi saya juga seperti itu ya. Jadi berat banget untuk dia bisa tembus karena Bitcoin sendiri sudah naik sampai 70.000. Kemarin udah hampir mau melebihi ATH-nya. Ya, jadi harusnya ini jadi area yang cukup kuat buat koin altcoin. Dan berikutnya harusnya dia bisa pumping lagi, lebih tinggi lagi ya. Dan ini saya menggunakan OKX sebagai acuan pergerakan harga teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini area swing low-nya, terus kemudian ini area swing high-nya yang paling besar ya. Nih, ini area paling besar ya. Nanti kita rapin lagi ya. Intinya kita dapat dulu nih area-areanya. Jadi harusnya dari penurunan ini yang terjadi di sini, lalu kemudian naik ke sini, terus dia turun lagi bawah. Nah, saat ini kan dia menuju ke atas nih, terus dia sempat turun di sini. Nah, untungnya di sini dia tidak lebih bawah, teman-teman, ya. Jadi dia tidak confirm penurunan, kecuali ini nih. Ini bisa turun ke bawah lagi, tapi harusnya sih enggak ya. Saya agak ragu jujur aja kalau misalkan ini bisa turun lebih bawah lagi. Jadi harusnya kalau saya trade ini bisa jadi area terbawah saya, dan berikutnya harusnya bisa nge-push sampai di atas ini. Ya, kalau dia berhasil nge-push di situ, berarti ini bakal jadi shifting di karakternya teman-teman ya. Bakal ada terjadi perubahan karakter sehingga ini akan mendorong kenaikan harga nanti. Ya, jadi overall untuk koin TON jangka panjang juga menurut saya sih sangat oke banget. Ya, sekarang kita coba turun ke 4 jam ya. Kalau 4 jam juga sama ya, sideways ya teman-teman ya. Jadi ini juga hampir-hampir mirip dengan koin Kaspa tadi ya. Jadi untuk sekarang ini pasti akan sideways di area-area ini aja, nggak akan kemana-mana. Untuk Sabtu Minggu apalagi, ya kan, tidak akan ada terlalu banyak pergerakan, ya kan. Lalu kita turun ke 1 jam untuk lihat lebih jelas lagi, ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini kan areanya nih. Ya kan, nah ini adalah area sideways-nya. Kalau saya bilang tadi, ini area sideways-nya. Ya, katakanlah di sini ya, di sini, terus kemudian sampai sini. Nah,
paling banyak akan bermain di sini aja sih teman-teman ya. Jadi dari sini naik ke atas, turun ke bawah, dan nanti sekarang menuju ke atas ya. Jadi sideways aja ya. Dan mudah-mudahan sih again ya, dengan kondisi Bitcoin sekarang sudah menuju 70.000 sekian ya, apalagi kemarin hampir mau ATH, harusnya sih altcoin sih bakal akan kedorong sih setelah ini sih. Karena seasonnya biasanya seperti itu teman-teman ya. Siklusnya seperti itu. Biasanya altcoin tuh Bitcoin akan naik dulu paling tinggi, lalu kemudian ketika Bitcoin sudah capai satu nilai yang cukup tinggi, biasanya orang tidak akan masuk lagi ke Bitcoin, karena orang udah mulai berhitung nih, kalau misalnya masuk ke Bitcoin lagi, untungnya sudah tidak terlalu banyak. Jadi mereka bisa masuk ke meme-coin maupun ke altcoin nanti. Jadi harusnya setelah ini booster di altcoin-nya juga cukup kuat. Ya, tapi again ya, cycle kali ini meme-coin itu juara teman-teman. Ya, meme-coin itu sangat-sangat juara. Jadi altcoin bakal akan naik, tapi mungkin tidak akan sehebat yang dulu-dulunya. Ya, kalau kita bicara 4 tahun yang lalu, 2020, 2021, itu cukup luar biasa pergerakan altcoin ya. Tapi kalau sekarang, kayaknya agak sulit karena meme coin ini sekarang merajai ya teman-teman ya. Jadi ini untuk analisa dari CoinTon-nya, dan kalau misalnya teman-teman pengen melakukan transaksi di CoinTon, kita bisa ambil di area tertingginya lah, paling di sini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil Fibonacci-nya setup-nya di sekitaran sini sampai di bawah sini. Ya, oke. Nah, ini setup Fibonacci-nya. Kalau teman-teman ingin trade di Toncoin ini ya, oke, sudah keluar ya. Dan harga saat ini again ya, di bawah harga OP yang pertama. Jadi kalau saya trade, saya geser ke bawah. Jadi OP pertama saya menjadi harga saat ini yang saya akan buka gitu ya. Jadi anggaplah saya akan open di 49 teman-teman, 4,9. Ini harga open persis pertama saya. Lalu nanti kalau dia turun lagi, saya akan open lagi di kedua di 4,7. Dan saya akan open ketiga di 4,5. Dan stop loss saya taruh di 4,2. Ya, kalau saya trading future. Kalau teman-teman trading untuk yang jangka pendek, teman-teman bisa TP di 5,1. Ya, untuk TP pertama. TP kedua itu di 5,3. Dan TP ketiga itu di 5,5. Ya. Jadi ini adalah area-area yang teman-teman boleh masuk untuk beli koin ini, ya. Dan kalau teman-teman ingin trading future, ini area-area batasannya untuk stop loss dan sebagainya, ya. Jadi so far dua koin ini bagaimana? Kalau dari sisi pandangan saya sih, ini dua koin yang punya perform bagus. Altcoin, market cap-nya juga oke. Volume tradingnya mungkin kalah dengan meme coin, ya. Sebagai meme coin ya yang punya perform bagus ya, itu mungkin kalah, tapi bukan berarti mereka tidak akan naik ya, enggak, tetap pasti koin ini akan naik teman-teman, karena bagaimanapun koin-koin seperti ini punya community yang strong ya, punya army orang-orang yang memang bakal akan terus melakukan transaksi di koin-koin ini. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau buat teman-teman masuk ke dalam CoinTon dan CoinCash ini, karena market cap-nya besar sekali untuk dua koin ini teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja untuk analisa saya di CoinCash dan CoinTon teman-teman. Buat teman-teman yang punya koin yang ingin saya bantu analisa, silakan nanti komen di bagian bawah video. Saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan, ya. Dan sekian sudah video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.